Bung Rocky, kalau Bung Rocky jadi presiden, apa yang Bung Rocky lakukan terhadap pengkritik Bung Rocky? Hari pertama saya beliin empek-empek mereka supaya ya supaya protein otaknya tinggi. Empek-empek kan protein otaknya tinggi, itu aja. Jadi saya akan bujur-bujur itu setiap hari saya kirimin empek-empek itu supaya Gojek ada kerjaan di masa pandemi. Ya udah, ini ada sembako empek-empek dari Presiden Rocky Gerung begitu untuk para bujur. Lalu dikasih gambar presiden, tapi saya nggak pakai logo istana, saya pakai logo emak-emak. Itu. Bung Rocky kan akademisi filsafat UI. Apa mungkin setelah populernya Bung Rocky, banyak anak-anak muda kita ingin kursus akal sehat melalui filsafat. Apa sih filsafat itu, Bung Rocky? Filsafat itu dimaksudkan dari awal untuk beroposisi dengan kekuasaan. Filsafat dilahirkan justru untuk menghalangi kekuasaan jadi absolut. Sejarah filsafat Barat begitu, sejarah filsafat India juga begitu. Dalam versi Mahabharata, sejarah filsafat Islam juga begitu. Jadi kita mau agar supaya ada elemen kritis di dalam kehidupan akademis kita. Tetapi kalau kita lihat sekarang, kita lihat universitas besar, UGM, mahasiswanya dikontrol oleh rektor. Rektornya ketakutan mahasiswa bikin aktivitas berpikir yang ada basis filosofinya. Lalu diancam. UI juga begitu, banyak seminar yang dibatalkan hanya karena semacam sinyal samar-samar dari rektor. Kenapa itu terjadi? Karena rektor sekarang adalah bawahan presiden. Jadi rektor-rektor ini selalu kan punya semacam maksud yang terselubung, yaitu mendekatkan pada kekuasaan. Kalau dari Safol bisa jadi menteri pendidikan. Maka dia larang orang berpikir. Dianggap bahwa kadang-kala dianggap Anda mahasiswa itu tidak boleh bikin seminar, harus dibimbing oleh profesor. Loh, prinsip universitas, mimbar akademis itu adalah mimbar sivitas akademi, bukan sekedar mimbar profesor kan, guru besar kan. Itu kan alasan rektor aja, bahwa mesti ada guru besar yang dampingi. Siapapun yang punya dalil akademis, dia punya hak untuk naik mimbar akademis. Mau dia mahasiswa, mau dia dosen biasa, mau dia profesor, itu setara, dijamin kebebasan akademisnya. Kalau dibilang itu mimbar profesor, mimbar guru besar, banyak guru besar yang otaknya kecil gitu. Itu di Indonesia banyak gitu kan. Jadi kita ingin kembalikan fungsi dari kampus sebagai supply, penyuplai akal sehat. Nah, akal itu hanya disebut akal kalau dia bisa dikritik. Pikiran hanya disebut pikiran kalau dia bisa dibantah. Kalau saya mengucapkan sesuatu dan tidak boleh dibantah, itu artinya saya lagi berdoa. Doa nggak bisa dibantah. Tapi pikiran itu bisa dibantah. Nah, cara membantah yang paling mudah adalah tampilkan di wilayah akademis. Karena di situ ada metodologi kan. Kan kalau pikiran dipamerkan di pilkada, di panggung dangdut, kan nggak bisa dibantah kan. Karena yang datang kan konstituennya mah tepuk-tepuk tangan aja. Lain kalau pikiran akademis, itu akan membantah. Jadi mimbar yang paling mungkin untuk merawat akal sehat ya memang mimbar akademis. Dan itu nggak boleh dikendalikan oleh kekuasaan itu. Kampus sebagai pusat akal sehat dikendalikan, dibungkam, ditutup. Lalu ini berarti gambaran kematian akal sehat. Akal sehat nggak akan mati. Dia dimatikan di kampus, dia akan cari gorong-gorong baru yang namanya webinar semacam ini. Yang namanya YouTube. Saya perhatikan begitu kampus ditutup, dosen-dosen pada bikin YouTube baru tuh. Dan semuanya adalah menghajar kekuasaan. Jadi percuma ini gelombang akal pikiran ini, gelombang akal sehat. Dia nggak bisa dihentikan lagi karena kekuasaan tidak punya alat penghalang. Penghalang dari akal pikiran adalah pikiran. Kalau kekuasaan tidak punya pikiran, maka akal pikiran kampus dan kritisi itu akan melampaui dan membanjiri kekuasaan. Cuman itu. Jadi kalau kekuasaan ingin menghalangi pikiran, nah mulailah dia berpikir juga tuh. Jangan cuma jadi pesuruh, jangan jadi petugas partai, jangan jadi boneka dari
konstelasi kekuasaan dunia itu artinya orang baca, kalau pemimpin nggak punya pikiran, itu bukan sekedar membahayakan istana, membahayakan bangsa ini. Karena konstitusi menyuruh supaya kita tumbuh dalam pikiran, cerdaskan kehidupan bangsa, itu perintah konstitusi yang nggak main-main. Nah, karena itu kalau presiden misalnya tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita bisa ukur itu secara kuantitatif, itu bisa dinyatakan dia tidak menjalankan konstitusi. Maka ya bisa diimpeach karena tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, kan akan jadi tertawaan sejarah. Ada presiden yang diimpeach karena tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu orang mulai berpikir, kenapa dia tidak mencerdaskan kehidupan bangsa? Ya. Tapi kampus tidak boleh bicara tentang impeach. Ya justru itu anehnya tuh. Kampus Fakultas Hukum nggak boleh bicara tentang pemaksulan. Padahal Undang-Undang Dasar mengatur soal pemaksulan. Loh, kampus bicara tentang apa yang diatur undang-undang, kan? Kan kampus lagi bicara pasal yang ada di konstitusi, yaitu pemaksulan. Lalu orang bilang jangan ngomong pemaksulan. Kalau begitu hapus dari konstitusi dan pemaksulan itu. Jangankan pemaksulan, konstitusi aja bisa diubah, diganti. Nanti orang larang, jangan bicara tentang penggantian konstitusi. Loh, konstitusi bilang di pasal 37, saya bisa diubah. Syarat-syarat pengubahan, ada prosentase sidang, keputusan. Konstitusi sendiri memberi peluang dia untuk diubah. Sekarang kekuasaan melarang itu. Kan itu ajaib cara berpikirnya tuh. Apa yang mesti dilakukan supaya kita kembali menjadi bangsa yang bermartabat, yang berakal sehat? Tapi mesti dilakukan langkah-langkah apa aja, Bung Rocky? Langkah pertama, karena demokrasi macet, kan diterangkan oleh Freedom House, oleh researcher dari luar negeri, bahwa demokrasi dalam masa kepemimpinan Jokowi adalah demokrasi yang paling buruk. Gitu. Lalu istana mulai membantah, nggak begitu. Kita udah bikin survei bahwa ternyata demokrasi kita tumbuh dengan baik. Loh, kok bisa kita percaya pada survei internal? Kan kita nggak bisa percaya pada auditor internal, kan? Di dalam akuntansi yang boleh ngomong itu adalah auditor eksternal, bukan auditor dalam perusahaannya sendiri. Itu. Jadi kalau kita tanya ke pejabat-pejabat komunikasi di istana, dari mana Anda dapat kesimpulan bahwa demokrasi bertumbuh di zaman Jokowi? Ya pasti dia bilang ini survei. Oh ya bisa, itu benar kalau respondennya adalah buzzer. Itu baru benar. Tapi ini luar negeri menerangkan itu. Jadi dalam keadaan tidak ada ukuran, atau ada ukuran tapi dibantah oleh kekuasaan, maka demokrasi mesti dirawat di luar wilayah kekuasaan. Itu yang disebut sebagai, dulu ada istilah parallel polis, waktu Eropa Timur mengalami transisi ke demokrasi di bawah pimpinan Václav Havel. Václav Havel menerbitkan yang dulu disebut pamflet samizdat itu di bawah tanah, atau Ayatollah Khomeini memproduksi kaset-kaset revolusi tentang keadilan lalu diselundupkan masuk ke dalam publik Iran pada waktu itu. Itu yang disebut sebagai paralel politik. Jadi politik yang membayang-bayangi politik kekuasaan. Nah sekarang di kita apa? Di mana letak politik pembayang-bayangan itu? Ya di dalam pembicaraan publik yang diam-diam, yang tidak terdeteksi lagi oleh kekuasaan. Di dalam politik mak-mak yang setiap hari begitu mulai ber-WA, mulai bergosip tentang kekuasaan. Jadi itu yang akan terjadi sebetulnya. Nah kita perkuat itu aja, karena itu juga jaringan demokrasi yang baik. Kita nggak percaya lagi statistik pemerintah, nanti tiba-tiba ada menteri atau Menko datang dengan gagah perkasa di depan podium menerangkan keadaan. Nggak ada yang percaya. Karena aura keadilan itu udah hilang. Mulai dari soal pemilu yang diselenggarakan dengan cara yang tidak adil dan tidak jujur, keputusan yang dibuat malam hari, semua itu menimbulkan satu kesimpulan bahwa kekuasaan itu sedang menyembunyikan kejahatan. Jadi kita nggak bisa lagi tutup itu. Saya berupaya untuk berpikir terbalik, tapi akhirnya kita tahu bahwa ada akal sehat publik yang nggak bisa dikoordinasikan lagi, sehingga dia akan punya cara sendiri untuk mencari outlet. Yang bahaya kalau outlet itu akhirnya tumbuh menjadi rasisme, tumbuh menjadi konflik horizontal. Nah itu bahayanya tuh. Kita sebagai orang yang
berupaya untuk merawat opini publik, Pak Abdul Somad, saya, mereka yang sekarang lagi persekusi, selalu berupaya menjaga jangan sampai keresahan publik ini, social unrest ini, tumpah menjadi pertengkaran primordial. Itu bahayanya tuh. Kalau pertengkaran politik itu biasa, tapi kalau pertengkaran primordial, dia akan dieksploitasi oleh para penunggang kekuasaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu saya kira itu poin bijak yang bisa kita sampaikan pada publik. Bung Rocky, kita ada waktu sekitar 7 menit lagi karena saya janji dengan Bung Rocky tepat pukul 10 dialog kita berakhir. Okay. Saya ada pertanyaan yang cukup serius, Bung Rocky. Oke. Apa sih rasanya jadi dosen Dian Sastro? Ini pertanyaan yang paling membahagiakan karena diucapkan oleh seorang ustadz. Kalau wartawan gampang. Pertanyaan saya, mengapa pertanyaan itu harus dikhususkan ditanyakan oleh Ustadz Abdul Somad? Oke, Dian, ya orang selalu tanya itu kenapa, apa yang spesifik pada Dian Sastro? Enggak ada yang spesifik sebetulnya. Cuman pada waktu itu Dian Sastro itu public figure, orang yang dikenal di semua stasiun TV, semua mata kamera selalu membuntuti dia. Lalu dia masuk departemen filsafat. Saya kebetulan ngajar di situ waktu dia masuk. Saya tahu perkembangan intelektualnya tuh. Waktu dia mau bikin skripsi, dia minta saya pembimbingnya. Saya bilang minta izin pada ketua departemen supaya nggak ada gosip gitu, favoritisme. Ketua departemen bilang oke, maka saya bimbing skripsi dia tuh. Selama pembimbingan ya karena dia public figure, ya udah pasti macam-macam perspektif ada. Kemudian masuk hari ujian itu. Ini saya mau terangkan supaya orang juga bisa belajar dari event semacam ini. Waktu masuk ujian, biasanya di UI, pembimbing itu memberi nilai. Nah, pembimbing biasanya memberi nilai yang bagus supaya bimbingannya lulus kan. Yang kedua, ujian itu tertutup. Hanya beberapa dosen yang ada di situ yang boleh ikut. Nah, saya merasa, oke, ini banyak isu, maka saya bilang, oke, saya mau lawan ketentuan di UI. Saya bilang, ujian akan terbuka, semua orang boleh nonton pembelaan skripsinya Dian Sastro. Bahkan pers boleh datang. Mahasiswa boleh datang, semua dosen. Itu pertama kali saya terobos aturan itu. Karena saya mau bilang, harus fair. Kalau dia nggak bisa jawab, dia akan diolok-olok oleh satu kampus UI itu. Lain kalau tertutup kan bisa saling membahagiakan. Saya bilang, buka aja. Benar, jadi itu dibuka. Lalu saya bilang ke Dian dan pada pimpinan Departemen Filsafat, saya bilang, saya pembimbingnya, tapi saya nggak akan kasih nilai. Jadi silahkan kalian kasih nilai. Kalau dia memang bodoh, kasih dia nilai D. Kalau dia pintar, kasih dia A. Tuh. Akhirnya, itu disepakati. Itu pertama kali pembimbing tidak kasih nilai. Supaya fair gitu. Kalau kasih nilai, siapa sih akan lulus? Karena saya nggak kasih nilai. Saya bilang pada Dian, Anda harus fight sendiri dengan argumen. Hasilnya apa? Sidang terbuka, saya tidak kasih nilai, Dian Sastro dapat A. Jadi saya bilang, kalau orangnya pintar, lihat aja kepintarannya, jangan ditambah-tambah dengan variabel keartisan, favoritisme, cantik, segala macam itu nggak ada urusan. Jadi otak hanya bernilai otak, itu poinnya tuh. Dalam politik juga harusnya begitu tuh. Gitu. Jawabannya luar biasa. Bung Rocky, ada masanya berbunga, ada masanya harum semerbak, tapi kemudian ada masanya layu dan kemudian mati. Bagaimana orang filsafat melihat kematian? Kematian itu, orang filsafat nggak bisa melihat kematian. Karena orang filsafat menganggap, ya kematian itu adalah sama misterinya dengan kehidupan. Ada filsafat Epicurus bikin poin bahwa waktu kita hidup, kita tidak mati. Waktu kita mati, kita tidak hidup. Jadi itu dua kualitas yang tidak perlu diperbandingkan sebetulnya. Agama punya point of view yang lain bahwa kematian itu adalah penundaan dari harapan sebetulnya.
Harapan itu hanya bisa kita peroleh dengan melewati fase kematian itu. Jadi ada politics of hope di dalam kematian itu. Kehidupan itu ada politics of memory. Memori kita coba hentikan supaya kita punya hope. Tapi sebetulnya kalau di dalam ilmu pengetahuan yang lebih positivistik, ya menanyakan kematian itu tidak layak ditanyakan pada orang hidup gitu. Sebetulnya kan, jalan pikirannya kan. Jadi sama misalnya kalau orang bertanya, Pak Rocky, kita mau seminar, kami panitia butuh biodata Pak Rocky. Saya bilang biodata. Biodata itu kan baru lengkap ketika orang meninggal. Kalau orangnya masih hidup, biodatanya masih bertumbuh. Jadi ngapain minta biodata ke saya yang masih bernapas? Begitu saya tulis, 1 menit saya email, biodata saya berubah. Karena saya diundang ngomong dengan Ustadz Somad. Kan saya nggak bisa tuliskan pada waktu sekarang kan, bahwa biodata saya bicara dengan seorang Ustadz rohaniawan, Yunto, public critics, yang berakal sehat. Saya nggak bisa tambahin di situ karena masih berlangsung. Kalau saya meninggal, orang akan catat bahwa saya pernah bicara soal beginian dengan Ustadz, dengan UAS, Ustadz akal sehat. Nah, satu poin tentang kematian supaya mahasiswa sosiologi bisa pelajari. Dulu ada seorang sosiolog, udah meninggal, lupa namanya, Roslow Pound, oke. Wartawan tanya pada dia, Pak Profesor, bila Anda meninggal, Anda ingin dikuburkan dengan cara apa dan di mana? Kata si profesor, tanyakan pada jenazah saya. Karena Anda tanya kalau saya udah meninggal, nah saya masih hidup, saya nggak bisa jawab. Jadi kalau saya udah meninggal, tanya pada jenazah saya. Jadi pertanyaan tentang kehidupan nanti itu adalah pertanyaan untuk si mati. Selama orang hidup, dia hanya bisa berupaya untuk menggambarkan kenikmatan hidup nanti, kebahagiaan. Dan dalam keadaan itu, teologi dan filosofi bersahabat baik. Karena teologi berupaya untuk menggambarkan kehidupan yang pasca nanti itu. Di dalam format yang indah, segala macam. Nah, filsafat berupaya merasionalisir jalan pikiran itu. Atau mengkritik secara rasional jalan pikiran itu. Nah, di situ tema kematian menjadi tema bersama antara teologi dan filosofi. Apa yang ingin Bung Rocky tinggalkan untuk kemanusiaan? Saya ingin tinggalkan persaudaraan. Saya ingin tinggalkan kesetaraan warga negara. Karena kita nggak bisa tinggalkan hal lain itu. Kita nggak bisa bilang, kita akan tinggalkan moral yang baik. Mungkin 1 detik sebelum saya meninggal justru moral saya memburuk gitu kan. Saya tidak bisa tinggalkan materi segala macam. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa persaudaraan, persahabatan itu adalah nilai terbaik di dalam kehidupan yang sekuler hari ini. Kehidupan yang di dunia itu. Kehidupan setelah kehidupan sekulum adalah kehidupan yang setiap orang punya imajinasinya sendiri itu. Jadi sebagai orang publik kita hanya bisa bicara tentang kepublikan manusia. Di dalam komunitas agama kita akan saling mendoakan. Di dalam komunitas religius kita berupaya supaya ada sahabat kita tiba dengan tanpa cacat di pintu surga. Kita ingin agar supaya keluarga kita ada di dalam suasana yang bahagia dan membayangkan kehidupan berikutnya juga dengan cara yang berbahagia. Tapi itu wilayah komunitas privat itu. Nah, dalam komunitas publik kita ingin agar supaya kesetaraan warga negara tetap dipelihara oleh rejim manapun. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, social tolerance, segala macam. Jadi semua yang ada di konstitusi itu adalah nilai-nilai baik kehidupan publik. Konstitusi yang adil dan makmur tentunya tuh. Oke. Dunia penuh dengan caci maki, sampai-sampai manusia teler. Senang berteman dengan Bung Rocky, bersama-sama kita hadapi buzzer. Wah, no Somad, no hikmat. Oke, UAS,
Ustadz Lebih akal kurang sehat. 1 jam. Lebih kurang 1 jam bersama Bung Rocky. Janji kita jam 10. Saya amat sangat ucapkan banyak terima kasih pada Bung Rocky. Insya Allah kita ketemu di Pekanbaru atau di Jakarta, bicara lebih panjang lebar lagi insya Allah. Oke, kita bicara dengan cara yang disengaja, bukan yang tidak disengaja gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, bye. Terima kasih, bye. Oke, saya live ya. Teman-teman panitia, terima kasih ya. Ya, makasih Bang Rocky. Makasih. Yes. Yes. Oke, Bang. Ustadz, makasih Ustadz.